Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Rahmi Anazmah, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi dan menceritakan sedikit pengalaman saya yang berkaitan dengan materi fans culture dan consumer culture dalam rangka memenuhi nilai untuk uji kompetensi mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yakni materi tentang fans culture. Fans culture merupakan pengakuan identifikasi kelompok penggemar yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pemahaman perilaku penggemar. Budaya penggemar ini mengacu pada komunikasi budaya yang komprehensif dan fenomena sosial budaya yang bergantung pada budaya populer. Fans culture ini disebabkan oleh pemujaan dan pengerjaan yang berlebihan terhadap suatu objek di dalam individu atau kelompok. Pada fans culture, fans akan dengan sukarela memberikan apapun kepada idolanya, dengan sukarela memberikan apapun, melakukan apapun untuk idolanya. Seperti ada fans yang mempromosikan sesuatu, contohnya mempromosikan konten dari idolanya dengan mengupload cuplikan konten ke sosial medianya seperti ke Instagram, ke TikTok, ke X atau Twitter, atau dibagikan ke status WhatsApp. Itu hal tersebut merupakan tanpa sadar mereka fans ini ikut mempromosikan konten dari idolanya. Mereka mempromosikan konten tanpa ada paksaan dari siapapun dan tentunya tidak mendapat bayaran dari siapapun atas apa yang dikerjakan itu. Jadi mereka melakukan itu pure karena kesenangannya aja. Jadi yang mereka dapatkan hanya rasa senang itu sendiri. Nah, kalau untuk idolanya atau untuk agensi dari idolanya ini mendapatkan keuntungan dari apa yang kita lakukan. Berbeda dengan kita ya, kita melakukan itu nggak dapat keuntungan apa-apa, hanya mendapatkan kesenangan aja. Namun untuk idolanya ini dapat keuntungan dari yang kita lakukan. Nah, keuntungannya apa sih yang mereka dapatkan? Jadi biasanya orang itu kalau mau mempromosikan sesuatu itu harus membayar orang ya untuk mempromosikan produk atau kontennya atau apapun itu, harus membayar orang. Nah, mereka dapat keuntungan dari yang dilakukan fansnya ini, yakni mempromosikan sesuatu, mempromosikan konten tanpa harus membayar orang. Jadi mereka tidak mengeluarkan uang apapun untuk mempromosikannya. Tanpa promosi, tanpa mengeluarkan uang, namun mereka tetap mendapatkan uang, mendapatkan viewers yang banyak, mendapatkan engagement yang tinggi dari hal tersebut. Bisa karena yang dilakukan fansnya, yaitu mengupload di sosial medianya seperti itu. Nah, penggemar ini dipelajari pada tingkat waktu individu, budaya, dan sosial. Pada awalnya, penggemar itu sering dicap sebagai individu yang tidak rasional dan terlalu antusias atau fanatik gitu ya, bisa dibilang. Nah, fandom sekarang ini sudah diakui secara budaya dan sosial sebagai bentuk budaya partisipatif. Para penggemar ini pasti akan melekatkan emosinya kepada idola. Jadi mereka ini ngerasa memiliki keterikatan emosional sama idolanya. Contohnya ini, misalnya idolanya itu mendapatkan hate comment atau hate speech atau hoax dari oknum haters idolanya tersebut. Nah, si penggemar ini pasti ketika idolanya digituin, pasti akan merasakan marah, kesal, tidak terima, emosi yang meluap-luap gitulah, dan rasa nggak terima idolnya digituin. Itu kayak gitu karena fans itu merasa ada keterikatan emosi dengan idolanya. Nah, dalam fans culture juga ada yang namanya fandom. Nah, fandom itu apa sih?
Jadi, fandom adalah sekelompok penggemar yang mengidolakan idola yang sama. Kepanjangan dari fandom itu sendiri adalah fans kingdom. Nah, dalam bahasa Inggris, fandom ini memiliki arti kepenggemaran. Fandom ini merupakan dari subculture fans yang menawarkan ruang untuk komunitas yang memungkinkan orang-orang dengan latar belakang dan pengalaman yang berbeda-beda, yang kemudian dapat terikat karena minat dan kegemaran yang sama. Contohnya adalah jika diadakannya atau jika ada event yakni karaoke khusus K-popers, atau biasa K-popers itu menyebutnya noraebang. Jadi misalnya ada event noraebang, lalu kita datang ke sana tanpa siapapun, tanpa ditemani siapapun, sendirian gitu sampai sana. Namun pasti nyampe sana itu kita pasti aja dapat teman, yakni teman yang satu fandom sama kita, satu kesamaan, satu minat, dan satu kesukaan idol yang sama. Misalnya itu bisa dicirikan dengan melihat light sticknya. Jadi biasanya setiap fandom dari suatu grup atau suatu idola itu punya light stick. Light stick itu biasanya digunakan untuk konser-konser atau untuk acara-acara idolnya agar kelihatan aja fansnya gitu. Jadi bisa dicirikan dari itu, terus juga bisa dari photocard, dan itu biasa digantungin di tasnya, atau kita bisa melihat dari wallpapernya, dari HP-nya yang berhubungan dengan idolanya. Nah, ketika kita melihat kayak, wah lightsticknya sama nih sama fandom aku, atau wah photocard yang di tasnya itu kayak idol aku nih, nah kita bisa berkenalan sama dia, kenalan, terus jadi dekat, jadi asik-asik. Padahal sebelumnya kita belum kenal, belum pernah ketemu sama sekali. Namun saat ketemu di situ di event K-pop itu kita jadi kenal. Terus juga kenalnya nggak cuma sama satu, tapi banyak gitu. Nah, kita di situ jadi membuat komunitas yang satu fandom gitu. Nah, fandom dari setiap idola itu berbeda-beda. Dan untuk nama fandomnya biasanya akan ditetapkan oleh idolnya itu sendiri. Contohnya saya mengidolakan boy group Korea, namanya TXT, atau kepanjangannya itu Tomorrow by Together. Nah, mereka menamai fandomnya, menamai penggemarnya itu sebagai Moment of Alwaysness, atau biasa disebut atau disingkat dengan MOA. Dan tentunya mereka itu menamai fandom atau penggemarnya itu tidak hanya cuma menamai nama yang lucu atau apa, namun pasti menamainya tuh ada makna di baliknya gitu. Nah, jenis-jenis penggemar sendiri itu ada berbagai macam, seperti penggemar pasif, penggemar resisten, penggemar yang aktif memproduksi dan menyebarluaskan karya idolanya untuk menarik orang lain untuk menjadi bagian dari penggemar idolanya. Nah, contohnya adalah misalnya ada penggemar yang jago dalam hal editing nih. Mereka pasti akan membuat konten-konten editing yang isinya adalah idolnya itu diedit seciamik mungkin, seunik, sebagus mungkin, lalu diupload di sosial media. Biasanya ini kebanyakan kontennya itu diupload di TikTok. Nah, kalau misalnya konten tersebut, konten idola kita yang diedit itu banyak viewersnya, itu kan pasti viewers yang melihat video itu bukan hanya dari fandom kita aja kan. Nah, pasti orang yang di luar fandom kita juga pasti akan menontonnya, ada kemungkinan untuk menontonnya, seperti itu. Nah, dari hal tersebut bisa menjadikan idola kita semakin dikenal oleh banyak orang, semakin dikenal orang-orangnya bagaimana, semakin dikenal grupnya itu bagaimana, membernya siapa saja, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya, apa sih kaitannya industri dan fans ini? Jadi, penggemar ini berkaitan erat dengan industri kreatif, karena industri tersebut dapat menghasilkan objek fandom. Industri kreatif ini mengacu pada sektor industri yang penggeraknya adalah kreativitas individu atau kelompok, sedangkan untuk produk budaya itu termasuk ke produk seni, media, desain, lalu
itu semua diproduksi dan didistribusikan atau disebarluaskan ke platform sosial media atau dari mulut ke mulut seperti itu. Nah, untuk cerita atau contoh-contoh pengalaman saya dalam fans culture ini, seperti saya bergabung dalam jadi ada yang namanya aplikasi Weverse. Jadi Weverse itu aplikasi yang kita bisa berinteraksi dengan idola kita. Tapi untuk masuk itu, untuk bisa berinteraksi dengan idol kita dan mendapatkan konten-konten eksklusif yang tidak bisa dilihat banyak orang, itu kita harus bayar. Nah, saya melakukan itu, yaitu bayar Weverse itu demi bisa berinteraksi dengan idola dan mendapatkan konten-konten yang eksklusif tersebut. Lalu saya juga pernah mendatangi konser dari idola saya pada bulan Agustus kemarin. Ini sebagai bentuk saya ingin melihat idola saya bagaimana dan ingin menikmati mereka secara langsung begitu. Lalu yang saya lakukan juga dari pengalaman saya dalam fans culture ini, saya membeli beberapa album dari mereka untuk saya koleksi. Dan dalam album ini juga ada photocard yang saya koleksi juga. Jadi itu contoh-contoh dan pengalaman saya dalam fans culture ini. Nah, hal yang seperti saya beli album-album ini atau ngoleksi photocard atau hal lainnya yang berkaitan dengan idola saya, ini berkaitan dengan materi customer culture, yakni dalam praktiknya, barang yang kita beli dan pengalaman yang kita libatkan terkait barang yang diinvestasikan dengan emosional dan jadi pusat atau penopang bagi identitas kita. Jadi, memakai contoh saya yang mengoleksi album dan photocard serta pernah nonton konser dari idola saya, ini saya membeli album, photocard, pokoknya apapun barang-barang yang berkaitan dengan idola saya, itu saya lebih membeli pengalamannya. Seperti konser juga, saya lebih ingin membeli pengalamannya. Karena konser ini tidak terus-terusan dilakukan oleh idol saya, tidak terus-terusan datang ke Jakarta untuk konser. Jadi saya rela mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk konser ini demi membeli pengalaman nonton konser mereka secara langsung, seperti itu. Nah, konsep konsumsi juga ini didefinisikan sebagai ideologi dunia saat ini dan dikritik baik secara negatif maupun positif seperti semua ideologi. Ideologi ini juga didasarkan pada kehidupan yang lebih kaya seperti konsekuensi dari lebih banyak produksi dan lebih banyak konsumsi. Dan dianggap sebagai faktor yang membatasi kebebasan orang, yang membuat orang bergantung pada orang lain dan mengasingkan mereka. Pengalaman saya dalam konsumsi di sini berkaitan dengan konsumsi saya yang mengonsumsi membeli gitu ya album-album atau photocard K-pop. Itu kadang saya mendapatkan kritikan dari teman atau dari siapapun itu, menganggap bahwa kayak kamu ngapain sih buang-buang uang banyak yang untuk hal-hal yang kayak gini, yang kayak beli album itu kan cuma dibuka terus udah dipajang aja gitu, kayak ngapain sih. Jadi saya sering kali mendapatkan kritik negatif atas apa yang saya lakukan dari mengonsumsi hal yang berkaitan dengan K-pop ini. Lalu, berlawanan dengan pandangan para ahli ekonomi yang melihat konsumsi sebagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh keuntungan. Jean Baudrillard menganggap bahwa konsumsi sebagai keinginan suatu barang untuk menghilangkan kegunaannya dan merujuknya sebagai sistem indikasi daripada memenuhi kebutuhan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi atau
ucapan saya yang tidak berkenan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.